changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Lebih lagi kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kebenaran yang menuntun setiap kami Tuhan. Menjadi terang buat setiap jalan kami. Memberikan pengharapan dan kepastian Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Katakan firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal sampai
sepamu buat Tuhan. Katakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah malam hari ini kami menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Angkat suara-Mu, Yesus, Yesus. Terpujilah Kau kekal selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kira nama syata kaya nama syata. Hanya Engkau Tuhan yang terbesar, hanya Engkau Tuhan yang termulia. Sebab kuasa-Mu boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami umat-Mu bersama-sama malam hari ini ingin lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Mengangkat tangan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Semua bersama katakan Yesus. Yesus lebih besar. Engkau yang anak-anak Tuhan katakan Yesus lebih besar dari semua yang ada dalam hidup kami. Malam hari ini kepunyaan-Mu Tuhan. Yes. Di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Mari semua angkat tanganmu buat Yesus malam hari ini. Katakan Yesus terlebih besar. Haleluya. Di dalamku Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Besar, Kau terlebih besar dari ego kami, dari semua yang ada. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ya. Supaya kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami mau ketika kami meninggalkan tempat ini kami dapat satu kepastian Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mau ketika kami meninggalkan tempat ini 30 menit ke depan Tuhan, iman kami dibangun, pengharapan kami muncul Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Harta di dalam bejana tanah liat. Harta di dalam bejana tanah liat. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Next ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Yang ke-9. Kami dianiaya namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, pada ayat ini Paulus sedang menggambarkan bahwa dirinya adalah sebuah bejana tanah liat. Saudara, kalau tahu bejana tanah liat itu sebetulnya tempat yang tidak bagus. Tempat yang rapuh, yang terbuat dari bejana tanah liat, dan biasanya memang untuk meletakkan, untuk menyimpan barang-barang yang tidak berharga. Tetapi saudara lihat pada ayat ini ada sesuatu yang berbeda. Bahwa ternyata ada harta yang bernilai yang mau tinggal di dalam bejana tanah liat itu. Yaitu Tuhan Yesus, harta yang tidak ternilai itu yang mau tinggal di dalam bejana tanah liat yang rapuh, gampang pecah. Itu sebetulnya menggambarkan kita manusia hari ini Bapak Ibu. Kita ini bejana tanah liat, saudara lihat. Kita ini rapuh sekali, gampang pecah, gampang menyerah, gampang terluka di dalam kehidupan ini. Tetapi disitulah Tuhan itu tinggal. Saya kadang memikirkan begini saudara, saya mikir kalau saudara kan ngerti kan, kalau ada wadah permen yang bagus-bagus, tempat permen yang dari luar negeri yang bagus-bagus itu, kadang waktu isinya habis pun kita sayang untuk membuangnya. Dan kadang kita isi untuk menyimpan barang-barang lain. Tapi itu berbeda dengan hari ini kita sebagai bejana tanah liat, yang memang sebetulnya jelek dan tidak diinginkan. Bahkan kalau saya kadang berpikir tempat-tempat permen yang bagus itu, kadang itu menambahkan nilai dari barang yang disimpan di dalamnya. Tetapi hari ini apa yang terjadi saudara? Kita sebagai bejana tanah liat, kadang kita bukan menambahkan nilai untuk Yesus yang ada di dalam hidup kita. Tapi kadang sebagai bejana tanah liat, kita itu kadang lewat hidup kita yang tidak baik, kita mengurangi, bahkan mempermalukan harta yang tinggal di dalam kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang harta yang tinggal di dalam bejana tanah liat, ada dua hal penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah ini, bagaimana caranya supaya harta itu ada di dalam hidup kita bejana tanah liat ini. Ini hal pertama yang mau saya sampaikan. Dan yang kedua, hal yang kedua adalah apa yang terjadi ketika harta yang tidak ternilai itu ada di dalam hidup kita sebagai bejana tanah liat. Kita akan lihat hal yang pertama Bapak Ibu. Kita selalu diperhadapkan begini. Gimana dong caranya supaya Yesus harta yang tak ternilai itu bisa ada di dalam hidup kita bejana tanah liat ini yang tidak baik ini. Caranya adalah kita harus bisa melihat Yesus itu lebih berharga dari yang lain, sehingga kita mampu membuang yang lain dan memasukkan Yesus di dalam hidup kita. Sebuah bejana sebetulnya nggak punya banyak tempat untuk menyimpan sesuatu. Kalau kita mau menambahkan, misalnya mau memasukkan banyak barang ke dalam sebuah bejana, maka hukumnya sudah pasti. Kita harus mengeluarkan barang yang ada di situ untuk digantikan barang yang baru. Karena memang tidak ada tempat yang banyak saudara.
Saudara misalnya beli madu, saudara mau punya madu. Saudara mau isikan di sebuah botol yang isinya air aqua. Saudara hanya bisa mengisikan madu itu ke dalam botol kalau saudara membuang airnya. Botol aquanya kosong, saudara masukin madunya. Demikian juga hidup kita. Kita tidak bisa memasukkan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau kita mau Yesus masuk di dalam hidup kita, nggak ada jalan. Kita harus menganggap dia lebih berharga dari yang lain, sehingga kita membuang yang lain yang selama ini kita anggap berharga, kita buang, kemudian kita isikan dengan harta yang tidak ternilai itu, Yesus itu. Saudara, pada zaman komunis mulai menguasai Cina, itu semua kebijakan pemerintah, itu semua misionaris harus meninggalkan Cina. Itu zaman dulu waktu komunis menguasai Cina. Dan kemudian sekelompok tentara mendatangi rumah seorang misionaris dan berkata, "Pak, Bapak punya waktu 2 jam, Bapak harus berkemas-kemas, Bapak 2 jam lagi Bapak harus meninggalkan Cina. Dan Bapak dikasih kesempatan bawa barang tidak lebih dari 100 kilo. Tidak lebih dari 100 kilo, silakan Bapak pilih." Waduh, saudara, kemudian misionaris itu mulai sibuk dia memilih mana yang berharga nih, yang bisa dibawa pulang nih. Dikumpulin sampai ditimbang kira-kira 100 kilogram Bapak Ibu. Kemudian tidak lama kemudian tentara itu datang dan tanya, "Pak, sudah siap semua Pak?" "Sudah, semua sudah ditimbang 100 kilogram, sudah kami sudah pilih. Anak-anak sudah juga termasuk ditimbang, kan dia punya 2 anak. "Hah, anak-anak? Anak-anak termasuk dalam 100 kilogram itu?" "Iya benar. Anak-anak harus ditimbang, yang kalian bawa yang tidak boleh lebih dari 100 kilogram termasuk anak-anak." Bapak Ibu, langsung apa yang tadinya sudah dipilih sebagai yang berharga, yang siap dibawa, saat itu juga menjadi tidak lagi berharga ketika dia tahu bahwa anaknya termasuk yang harus ditimbang 100 kilogram. Dan dia buang semuanya, dia bawa anaknya sebagai barang yang boleh dibawa tidak melebihi 100 kilogram. Hari ini kita harus bisa melihat mana yang lebih berharga. Paulus pun juga mengalami hal yang sama. Makanya di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 dia katakan begini. Dulu dia seorang yang terhormat. Murid Gamaliel, orang Farisi, orang Ibrani, pemimpin. Tapi setelah dia ketemu Tuhan, dia ngerti. Dia tidak bisa memiliki semuanya. Kalau dia mau memasukkan Yesus sebagai harta yang tak ternilai dalam dirinya sebagai bejana tanah liat, gak ada pilihan lain. Maka dia ngomong, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi," perhatikan, "karena pengenalan akan Kristus Yesus." Berarti waktu dia ketemu Tuhan, Yesus, dia melihat Yesus lebih berharga dari semua apa yang dimilikinya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana cara untuk supaya harta yang tak ternilai itu ada dalam hidup kita sebagai bejana tanah liat? Gak ada cara lain. Kita harus bisa melihat dia sebagai yang paling berharga sehingga kita mampu mengosongkan diri kita dari yang lain yang selama ini kita anggap berharga. Hal ini akan kita lihat jelas lagi. Kebenaran serupa ini dapat kita temukan di dalam Matius 13 ayat yang ke-44. Mari kita lihat. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Yang dulu dianggap berharga Bapak Ibu. Lalu membeli ladang itu. Kita lihat ayat yang ke-45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat yang ke-46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu pun, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Perhatikan. Tidak bisa, bejana itu nggak bisa Anda isi semuanya. Makanya Sakius ketika dia bertemu Tuhan, dia ngomong, "Tuhan, separuh hartaku aku bagi kepada semua orang miskin." Hartanya pemungut cukai loh. Saudara, semua yang berharga, yang paling berharga itu uang. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia melihat
Yesus lebih berharga daripada apa yang dimilikinya. Sehingga dia ngomong, separuh aku kasih sama orang miskin Tuhan. Dan sekiranya ada orang yang kuperas akan kuganti 4 kali lipat. Coba Bapak Ibu. Seharusnya itu juga kita alami. Makanya saudara, di dalam ketika kita belajar kembali kepada ajaran Kristus di dalam, tapi nggak usah dibuka. Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan orang yang tidak punya harta. Bukan orang yang miskin di hadapan Allah itu, saudara jangan ngerti, oh Pak kalau gitu orang gak boleh kaya. Jangan. Abraham orang kaya, Sakyus banyak duit. Tetapi dia miskin di hadapan Allah karena dia berhasil mengosongkan hidupnya, melepaskan keterikatannya dari harta-harta duniawi ini dan hatinya tidak diizinkan untuk diisi selain Tuhan Yesus Kristus. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang telah mengosongkan hatinya terhadap kekayaan-kekayaan duniawi, keterikatannya, dan dia sudah berhasil memasukkan harta yang tak ternilai itu di dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan, saudara. Itu yang hal pertama sudah selesai saya mau sampaikan kepada saudara. Bagaimana caranya supaya harta itu ada di dalam hidup kita sebagai bejana tanah liat. Gak ada cara lain. Kita harus bisa melihat Yesus lebih berharga daripada apa yang kita miliki hari ini. Sehingga kita bisa mengosongkan hati kita. Membuang semua keterikatan kita dengan kekayaan-kekayaan duniawi. Dan membawa Yesus yang empunya kerajaan surga itu masuk. Sehingga berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena Yesus yang pemilik surga sudah masuk di dalam hatinya. Hal yang kedua, apa yang terjadi ketika harta yang tidak ternilai itu ada di dalam hidup kita sebagai bejana tanah liat. Kita akan kembali, kita akan lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Jadi Yesus di dalam supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan diri kami. Ayat yang ke-8. Ketika kekuatan itu ada dalam hidup kita, saudara, apa yang terjadi? Paulus ngomong begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu, ketika Yesus, harta yang ternilai itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan jadi orang-orang yang di Alkitab disebut lebih dari pemenang. Hal ini dipastikan lagi oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Kita akan lihat. Tetapi dalam semuanya itu, apa dalam semuanya nanti kita akan lihat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Banyak orang salah paham ketika kita berbicara orang Kristen lebih dari pemenang. Dalam Alkitab hanya satu ayat ini yang berbicara bahwa kita lebih dari pemenang. Paulus. Seringkali kita berpikir begini, oh kalau jadi pemenang itu gak pernah kalah dong. Gak pernah melewati kesulitan. Gak pernah melewati pergumulan. Menang. Jadi kepala. Tidak pernah menjadi ekor, katanya begitu. Gak pernah kalah. Gak pernah melewati kesulitan. Tunggu dulu. Maknanya tidak seperti itu. Orang yang lebih dari pemenang, itu justru orang yang menang ketika situasinya tidak memungkinkan dia untuk menang. Makanya dia disebut lebih dari pemenang, bukan pemenang biasa. Banyak orang menang karena situasi keadaannya memungkinkan memang dia untuk menang. Tetapi di dalam Tuhan, Paulus ngomong, lebih dari pemenang, itu adalah orang yang menang ketika situasinya tidak memungkinkan menang, tapi dia menang karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini akan dapat kita pahami ketika kita melihat ayat yang ke-35, Bapak Ibu. Kita lihat yang ngomong ini hidupnya seperti apa.
Kita lihat Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Next. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, Bapak Ibu. Paulus itu rasul yang paling sulit hidupnya ketika dia melayani Tuhan. Bahkan di dalam kitab lain dia berbicara, kapal kami karam, kami dipukulin, kami dipenjara, kami kebanjiran, kami tidak bisa makan, hidupnya sulit. Bahkan sebetulnya kayak saya lihat, Paulus tidak mungkin menyelesaikan pelayanannya dengan bagus. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tidak mungkin, keadaannya terlalu berat, dikhianati teman seperjalanan, hidupnya gak mudah. Tapi dia juga yang ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Paulus menang bukan karena situasinya baik. Dia menang justru ketika keadaannya tidak memungkinkan dia untuk menang. Kok bisa? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Saya mau kita sama-sama paham. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, sesulit apapun situasinya, kita akan tetap menang. Meskipun gak imbang saudara, meskipun gak mungkin, oke saya tunjukin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Daud sama Goliat imbang gak? Saya tunjukkan ya, gak imbangnya di mana ya. Kita buka dulu di 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Kita baca sampai ayat yang ke-7, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Lebih tinggi dari orang biasa Bapak Ibu. Kayak raksasa. Ayat yang kelima. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga, berat banget. Ayat yang ke-6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat yang ke-7, saudara. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Itu Goliat. Daud, saudara ngerti waktu dia mau bertempur. Saul suruh pakai dia baju perang. Daud tidak mau pakai. Udah gak imbang saudara. Gak imbang, Daud kecil ini begitu besar saudara. Dan kita akan lihat lagi di dalam ayat yang ke-32. Tetap 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul. Waktu Daud, kan kakak-kakaknya terintimidasi sama Saul. Sama orang Goliat itu kan terintimidasi mereka. Kakak-kakak Daud dan Saul dan orang Israel. Daud tuh mau bertempur dengan Goliat. Saul ngomong begini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita lihat jawaban Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Gembala lawan prajurit mau menang dari mana Bapak Ibu? Yang satu pakai tombak, yang satu pakai ketapel. Mau menang dari mana? Ini kalau pertandingan tinju, ini kelas berat lawan kelas terbang saudara. Di bawahnya kelas ringan. Nggak imbang saudara. Tapi kita lihat endingnya, kita lihat. Ketika ada Tuhan di dalam hidup seorang kita mau lihat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain WL. Singer untuk maju ke depan. Saya sering ada dulu dalam situasi seperti ini. Saya ingat beberapa puluh tahun ke belakang. Saya beberapa kali ada dalam situasi saya berpikir, habis saya.
keadaannya sungguh tidak mungkin untuk saya keluar dari situasi ini. Nggak mungkin. Terlalu berat. Terlalu berat. Terlalu berat. Beberapa kali saya mengalami hal-hal seperti itu, terlalu berat. Situasinya, keadaannya tidak memungkinkan untuk saya melewatinya. Tapi hari ini, Bapak Ibu, saya masih bisa berdiri di depan saudara. Hari ini saya lewatin semuanya. Saya nggak ngerti masalahmu apa, saya nggak ngerti. Tapi saya mau ngomong begini. Kalau hari ini engkau berpikir bahwa engkau tidak mungkin keluar dari situasi ini. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang kau berpikir, habis aku. Situasinya tidak memungkinkan, Pak. Terlalu berat, Pak. Nggak mungkin Pak. Terlalu berat. Saya mau ngomong. Jangan pernah menyerah. Karena engkau orang yang lebih dari pemenang. Engkau justru menang saat situasi dan kondisinya tidak memungkinkan kau untuk menang. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Ada harta yang tidak ternilai itu dalam bejana tanah liat itu. Sehingga kekuatan itu berlimpah-limpah keluar. Hari ini, perhatikan. Kita tertindas. Tapi kita tidak terjepit. Bahkan kita akan melejit. Hari ini kita habis akal. Firman Tuhan katakan. Tapi kita tidak akan putus asa. Hari ini kita dianiaya. Paulus ngomong tapi kita tidak ditinggalkan. Hari ini mungkin kita dihempaskan. Firman Tuhan ngomong. Tapi kita tidak akan binasa. Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa, saya ngomong. Jangan pernah putus asa. Hari ini ada Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Dia akan memampukan kita untuk keluar dari situasi ini. Harta yang tidak ternilai di dalam sebuah bejana tanah liat. Hari ini sadarilah anugerah. Kita bejana tanah liat yang tidak ada nilainya. Tapi Yesus memilih tinggal di dalam hidup kita. Anugerah. Dan dua hal yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Yang pertama, bagaimana untuk harta itu Yesus bisa tinggal dalam hidup kita. Tidak ada cara lain. Engkau harus bisa melihat dia lebih berharga dari apapun yang kau miliki. Sehingga engkau mampu untuk mengosongkan semua yang ada dalam hatimu hari ini. Semua yang berharga. Seperti Paulus katakan, semuanya kuanggap sampah setelah pengenalanku akan Kristus. Maka ketika engkau mengosongkan, dia akan tinggal di dalam hidupmu. Engkau harus belajar melihat bahwa Yesus adalah mutiara yang berharga itu. Hal yang kedua, apa yang terjadi ketika harta itu tinggal dalam hidup kita? Kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan orang yang tidak pernah melewati setiap kesulitan. Tapi orang yang tidak pernah dikalahkan oleh kesulitan. Orang yang menang justru saat kondisi dan situasinya tidak memungkinkan untuk menang. Saya mau ngomong kepada Bapak Ibu. Yusuf di penjara. Semua orang melihat habis Yusuf. Tapi di situ Allah mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Justru dia menang saat dia di penjara. Saat kondisi dan situasinya tidak memungkinkan dia untuk menang. Tapi Allah mengangkatnya naik lebih tinggi. Hari ini kalau engkau percaya, jangan menyerah. Engkau bukan hanya sanggup melewatinya. Kita semua akan keluar dan memenangkan semuanya. Karena Tuhan yang ada dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman ini Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus memberikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami melakukan setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku tak
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa juga untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi yang jauh lebih sulit adalah kita menjaga hati. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kaulah segalanya. Mari bersama-sama angkat tangan di dalam hidupku. Kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanku, kebenaranmu,
doa Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit